Kau nggak cari Ibu Alira? Setauku dia menangis begitu sedih. Gak usah pedulikan dia. Kau bagaimana? Perutmu masih sakit? Ini semua salahmu. Semalaman kau yang memintaku berkali-kali. Dokter kan sudah bilang, ini bulan-bulan awal kehamilan, harus hati-hati. Kalau begitu aku akan pelan-pelan. Menyembah. Itu bukannya gelang milik Stella? Kenapa ada di sini? Mulai sekarang, didik anak itu baik-baik. Aku cari Alira dulu. Satu lagi, kejadian malam ini jangan sampai terulang lagi. Baiklah, Bu Alira itu ibunya Stella. Stella harus menghormatinya. Alira, Stella masih kecil. Kau jangan marah sama dia. Aku nggak marah. Aku lelah. Kalau kau lelah, setelah acara malam ini, kita jangan pulang. Kita ke hotel. Aku punya kejutan lainnya untukmu. Bagaimana? Ardan, aku lelah. Kau paham apa enggak? Lepasin aku. Kalau kau lelah, biar ku gendong. Seperti masa sekolah dulu. Aku menggendongmu. Lihat sana. Ardan, aku lelah. Baru beberapa langkah, kau sudah lelah lagi. Aku nggak peduli. Aku nggak mau jalan lagi. Baiklah, biar ku gendong. Bu Alira, ini bingkai berlian yang dirancang Pak Ardan sendiri. Dia bilang Anda paling suka foto ini. Foto pengantin ini bagus sekali. Ardan dan Alira benar-benar pasangan serasi. Sudah ditakdirkan bersama. Bingkainya bagus sekali. Begitu banyak berliannya. Ardan sungguh memanjakan istrinya. Wah, indah sekali. Stella! Ardan, Alira! Stella terluka. Stella! Ada apa ini? Hah? Sakit sekali. Kena bagian mana? Sudahlah, gak apa-apa. Ardan, Ardan, ini salahku gak menjaga Stella. Aku yang membuat Bu Alira terluka. Pukul dan marahi aku. Cukup. Kau kira aku tega berbuat begitu? Kau sedang mengandung. Iya, lebih baik aku saja yang terluka. Dengan begitu, kau gak akan sedih lagi. Bodoh. Kau tahu dari mana aku gak akan sedih. Pulang dan istirahatlah. Kalau Bu Alira membenciku dan mau balas dendam bagaimana? Gak akan. Alira bukan orang yang seperti itu. Ternyata aku yang berprasangka buruk. Aku yang menyakiti Bu Alira. Dan sudah sepantasnya aku menerima hukuman. Tapi Ardan, aku sedang mengandung anak kita berdua. Aku takut. Benar-benar takut. Kau tenang saja. Aku gak akan membiarkanmu disakiti. Sayang, kau baik. Kau panggil aku apa? Coba panggil. Sekali lagi. Sayang. Mulutmu memang manis. Pulanglah. Alira, kau sudah siuman?
Sayang, apa ada bagian yang terasa nggak enak? Semuanya sakit. Aku mau menuntut perbuatan Indira. Alira, apa maksudmu? Indira nggak akan menyakitimu. Ardan, kau tahu nggak? Aku hampir mati. Kau bilang kau mencintaiku. Tapi kenapa sewaktu bingkai foto itu terjatuh ke arah Stella, yang kau lindungi bukan aku? Tadi terlalu mengagetkan. Alira, aku benar-benar mau menyelamatkanmu. Aku nggak bohong. Ardan, apa kau percaya sama ucapanmu? Bukan, aku benar-benar mau menyelamatkanmu. Aku tahu aku bersalah. Ampuni aku kali ini saja. Aku janji ini pertama dan terakhir. Alira, mulai sekarang kau akan selalu jadi yang pertama. Bagaimana? Alira, kenapa kau diam saja? Percaya padaku, kali ini saja. Aku juga nggak tahu kenapa berubah menjadi seperti ini. Tapi syukurlah, Stella baik-baik saja. Kau begitu sayang sama Stella. Kalau sampai terjadi sesuatu dengannya, kau pasti akan jadi sedih sekali. Aku nggak mau mendengar ucapanmu. Ardan, aku cuma mau tanya satu hal. Kalau kau harus memilih satu di antara aku dan Indira, kau akan pilih siapa? Sayang, kau jangan berpikir aneh-aneh. Tentu saja aku memilihmu. Cuma kau yang kucintai sekarang dan selamanya. Baiklah kalau begitu. Sekarang lapor polisi. Buat tuntutan untuk Indira. Sudah kubilang dia enggak. Maksudku, Alira, selain itu, kalau Indira nggak menyelamatkan Stella, kurasa Stella... Nggak bisa kan? Kalau begitu enyah dari sini. Alira. Alira, kau kenapa? Ardan, kau menjijikan. Pergi dari sini. Alira, dengarkan aku dulu. Pergi. Alira, sekarang kondisimu masih belum stabil. Aku pulang dulu dan membuatkan sup untukmu. Kau istirahat ya. Pak Ardan, Bu Alira baik-baik saja kan? Bu Indira sudah keterlaluan, entah sengaja atau enggak. Bu Alira sekarang terluka. Pak Ardan, Anda harus menghukumnya. Indira penyelamatku. Sekarang dia mengandung anakku. Masalah ini cukup sampai di sini saja. Waktu Pak Ardan kecelakaan, apa benar Indira yang menolongnya? Aku harus cari tahu dengan jelas. Masuklah. Nona Alira, kau mencariku? Dokter, aku merasa lambungku sakit. Sungguh nggak nyaman. Apa aku sakit? Barusan hasil pemeriksaan keluar. Nona Alira, kau hamil. Kandunganmu sudah 6 minggu. Semuanya dalam kondisi normal. Waktu itu, saat Ardan kecelakaan, aku mendorongnya dan mengakibatkan diriku luka. Dokter bilang seumur hidup aku akan kesusahan dalam mengandung. Anakku, kau hadiah terbaik dalam hidupku. Besok aku akan pergi dari sini, pulang ke rumah keluarga Ayu. Aku mau kasih tahu kakek kabar baik ini.
Alira, kau suruh orang sekap Indira di mana? Apa? Kau menyakitiku, lepaskan! Kasih tahu di mana Indira, aku lepaskan. Alira, kejadian itu murni kecelakaan. Indira juga nggak tahu bisa sampai separah ini. Kau jangan perhitungan sama dia. Kau tengah malam kesini cuma untuk mencurigaiku. Ardan, jangan menuduhku suruh orang sekap Indira. Sekalipun aku menghadapinya, sudah sepantasnya dia menerima itu. Alira, kau masih marah karena kejadian bingkai itu kan? Baiklah, kasih tahu di mana Indira, akan kusuruh dia menyembah dan minta maaf. Bagaimana? Ardan, kau sudah gila ya? Sudah aku bilang aku nggak tahu apa-apa. Indira nggak pernah bermasalah. Selain Alira, nggak ada orang lain lagi. Alira, kenapa sekarang kau jadi seperti ini? Kau membuatku kecewa. Ardan, kau juga membuatku kecewa. Ardan, aku benar-benar takut. Bu Alira mengirim orang untuk menyakitiku. Jangan takut. Aku akan menuntut keadilan bagimu. Iya. Ini orang suruhan Alira. Benar, Pak Ardan. Kalau kami nggak menemukan tepat waktu, Bu Indira bisa disiksa sampai keguguran. Baiklah. Siksa dia sekeras mungkin. Aku mau dia merasakan siksaan Indira 10 kali lebih sakit. Baik. Ardan, Indira bohong. Jangan pukul aku. Aku sudah mengandung. Kandunganmu sudah 6 minggu. Kondisinya sangat sehat. Jangan. Ardan, jangan sakiti anak kita. Anakku, kau hadiah terindah yang pernah ibu dapatkan. Pak Ardan, dia berdarah. Ardan, aku rasa sudah cukup. Kita tahu dia orang suruhan Bu Alira. Aku nggak mau ada masalah di antara kalian karena aku. Dia hampir membunuhmu dan membuat anak kita keguguran. Masa bisa dibiarkan begitu saja? Lanjutkan. Jangan. Ardan, ayo kita pulang. Aku lapar. Kau yang lapar atau anak kita yang lapar? Menyebalkan. Ayo. Iya. Alira, kau pendarahan begitu banyak, pasti sakit sekali. Lebih baik kau mati. Ardan. Ardan, kau sudah membunuh anak kita. Aku gak akan memaafkanmu. Selamat siang, aku ibunya Stella. Mau mendaftarkan anakku masuk sekolah. Oh, baik, tunggu sebentar. Maaf, Bu. Akta nikah dan kartu keluarga Anda ini palsu. Apa Anda nggak salah? Semua sertifikat ini diurus sendiri sama suamiku. Mana mungkin ini palsu?
Di sistem, gak ditemukan informasi tentang akta pernikahan dan kartu keluarga Anda. Di sini tertulis, pasangan Ardan Cahya itu Indira Ayu, sedangkan Stella putri mereka berdua. Sayang. Lihat, aku mengadopsi anak dari panti asuhan. Dengan adanya anak, ibuku nggak akan memaksamu minum obat lagi. Cepat, gendong dia. Ya. Kalau Ardan punya anak, keluarga Cahya baru bisa menerimaku. Anak ini menyelamatkan hubunganku sama Ardan. Aku akan kasih yang terbaik buatnya. Stella, kamu jangan menangis. Stella, anak manis. Alira, dia ini Indira, sekretarisku. Dia bisa jaga bayi. Bagaimana kita suruh dia? Nyonya, biar aku coba menggendongnya. Ini. Pelan-pelan ya. Jangan menangis anak manis. Sudah, coba lihat. Bu Indira, kau semudah ini sudah bisa jaga bayi. Aku juga sudah punya anak. Begitu dia menangis, begini caraku menenangkannya. Sayang sekali. Ayahnya nggak menyayangiku. Cuma mencintai cinta pertamanya. Aku sudah 10 tahun sama Ardan. Bagaimana bisa dia membohongiku? Aku mau tanya jelas di rumah. Hai Ardan, villa yang kau belikan buat Indira sudah selesai direnovasi. Kau nggak pergi lihat? Enggak. Belakangan Alira suka makan bakmi. Aku mau coba-coba resep. Kau ini benar-benar budak cintanya istrimu. Cuma aku nggak paham. Jelas-jelas kau mencintai Alira. Kenapa kau sebaliknya tanda tangan surat nikah sama Indira? Coba jawab jujur. Kau pasti nggak menganggapnya sebagai asistenmu kan? Alira bisa menikmati kasih sayang dan kebaikanku sesuka hatinya. Indira nggak suka merebutnya. Bahkan melahirkan anak perempuan lucu bagiku. Aku kasih dia kompensasi, memangnya salah? Selain itu, Indira hamil lagi. Kalian akan punya anak kedua. Kau nggak takut Alira tahu? Kalian mau punya anak kedua? Kau nggak takut Alira tahu? Dia nggak akan tahu. Aku mencintai Alira. Aku menyukainya sejak SMA. Tapi aku nggak bisa menelantarkan Indira. Bau busuk nggak bisa disimpan lama. Suatu saat nanti, kalau Alira tahu selama ini kau menipunya, dia pasti akan putus hubungan denganmu. Akan kubuat dia nggak tahu selamanya. Akan kubuat dia nggak tahu selamanya. Selama ini kukira kita saling memiliki satu sama lain. Ternyata sejak awal kau sudah mengkhianatiku. Ardan, kau menipuku. Kakek, aku mau pulang. Alira, akhirnya kau sadar juga. Kakek selama ini gak setuju kau sama Ardan itu. Sebaliknya, demi dia, kau membuang identitasmu sebagai putri keluarga kaya. Semuanya sudah berlalu. Baiklah, kakek suruh orang ke sana menjemputmu. Gak perlu. Aku masih ada urusan, Kek. Tutup akun juga perlu waktu. Dasar anak bodoh.
Demi menolong Ardan, kau sampai kecelakaan dan gak bisa punya anak. Sekarang, kau sebaliknya membesarkan anak perempuan yang gak ada hubungan darah denganmu. Kalau memikirkan hal itu, hati kakek sakit sekali. Sebaiknya kau segera pulang. Kakek, seminggu lagi aku akan pulang. Seminggu lagi. Gak ada lagi Alira yang dicintai sama Ardan. Cuma ada Alira, putri keluarga kaya. Pelanggan yang terhormat, nomor yang Anda tuju. Kemana kau, Alira? Kau nggak akan telepon. Aku panik sekali kau nggak angkat teleponku. Aku pergi jalan-jalan. Maaf, ponselku dalam mode getar. Bodoh. Buat apa minta maaf? Aku terlalu khawatir. Sudah lapar kan? Coba lihat apa yang kumasak buatmu. Ayo. Duduk. Bagaimana? Ini semua kau yang masak? Tentu saja. Suamimu hebat kan? Stella pergi karya wisata. Sekarang dunia milik kita berdua. Ayo. Makan. Makan. Ardan. Ya? Ada yang mau kubicarakan denganmu. Tentang apa? Alira, di kantor ada urusan. Aku harus pergi dulu. Kau makan dulu saja. Kau benar-benar harus ke kantor? Tentu saja. Aku pulang secepat mungkin. Ardan, ku beri satu kesempatan terakhir. Kalau kau masih juga bohong, aku gak akan memaafkanmu. Ardan, maafkan aku. Aku hamil lalu sakit flu dan demam. Kau sampai batal menemani istrimu. Aku yang gak bisa merawatmu. Ardan, bicara masalah anak, aku rindu sama Stella. Aku mau ketemu sama dia. Kita sama-sama cari Stella. Iya. Suka nggak? Ardan, kau baik sekali. Aku mencintaimu. Aku nggak bisa mencintaimu. Tapi cincin ini harus dilepas di depan Alira ya. Ardan, aku tahu. Bu Alira itu cinta pertamamu. Kau begitu mencintainya. Gak masalah, aku gak akan kasih tahu tentang hubungan kita. Bagaimana mungkin sekarang musim satu suami dua istri? Ardan, kau benar-benar kotor. Sayang, aku harus pergi dinas beberapa hari. Begitu aku pulang, aku akan kasih kau kejutan. Begitu kau pulang, aku juga akan kasih kejutan besar. Bu Indira, bukannya ini restoran Jawara yang terkenal di kota Harlan itu? Kalian makan di sana? Stella mau makan di sana, yang penting dia senang. Sayang, aku
aku pergi dinas sama Bu Indira. Pas sekali melewati kota Stella Karya Wisata. Lalu ku ajak Stella pergi makan di restoran Jawara yang terkenal di kota Harlan. Begitu ya? Iya. Pemandangannya indah sekali. Lain kali kita bertiga kesana sama-sama ya. Gak ada kata lain kali. Sayang. Barusan kulihat kau menekan tanda suka pada foto Bu Indira. Kau jangan salah paham. Tujuanku cuma mengajak Stella pergi makan. Maaf Bu Alira, aku seharusnya nggak mengunggah foto. Ibu, jangan salahkan Bibi Indira. Aku yang mau makan di sana. Aku juga yang minta dia mengunggah. Ternyata Stella sudah tahu semuanya. 6 tahun. Selama 6 tahun, mereka semua sudah membodohiku. Kalian kira sandiwara kalian bagus? Ardan, kalian sekeluarga sungguh sangat menjijikan. Sayang? 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 Sayang, 3 hari lagi, hari ulang tahun pernikahan kita. Nanti, aku akan kasih kejutan untukmu. Ada kejutan apa lagi? Kurasa kejutanmu sudah cukup. Waktu itu, keluarga Cahya banyak utang. Semua orang menghindar dan menjauhiku. Cuma kau yang selalu ada di sisiku. Sayang, aku mencintaimu. Kejutan buatmu gak akan pernah cukup. Ternyata dia masih ingat. Aku selalu ada di titik terendah hidupnya. Ponselku habis baterai. Sudah dulu ya. Pelan-pelan. Alira, kenapa kau diam-diam pergi ke acara jamuan sosial itu? Kau mana bisa mengalahkan mereka dalam hal minum? Aku baik-baik saja. Dengan adanya proyek ini, perusahaan bisa keluar dari krisis. Kau ini bodoh. Aku memang sedikit bodoh. Jadi, Ardan, kau nggak boleh membohongiku. Kalau kau membohongiku, aku akan meninggalkanmu. Aku akan menghilang dari kehidupanmu. Bodoh. Aku selamanya gak akan pernah membohongimu. Aku selamanya cuma akan mencintaimu seorang. Sudah menyala, ayo buat permohonan. Aku berharap Ardan hidup dalam damai. Kami bisa bersama sampai tua. Ardan? Ada masalah darurat di kantor. Aku harus ke kantor. Maafkan aku. It must be fate. It must be fate. Ardan? 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 Makan malam romantis yang direncanakan suamiku. Ternyata sudah ada tanda sejak awal. Kukira aku akan menghabiskan masa tuaku dengan Ardan. Ternyata
Manusia bisa berubah kapanpun. Hati pun bisa terbagi menjadi dua. Sewaktu masih bersamaku, sudah ada wanita lain di hati Ardan. Ayo, 3, 2, 1, senyum. Ardan, aku udah nggak menginginkanmu lagi. Kenapa aku merasa nggak tenang? Apa jangan-jangan Alira tahu sesuatu? Nggak bisa. Aku harus menemuinya. Ardan? Ardan, sudah malam, kau mau kemana? Alira di rumah sendirian. Aku khawatir. Aku merasakan terjadi sesuatu. Ardan, tenang saja. Aku nggak berbuat apa-apa. Bu Alira pasti nggak akan tahu. Tapi kalau kau memang khawatir, biar aku belikan tiket pesawat. Ibu, jangan belikan ayah tiket pesawat. Kita susah payah bisa berkumpul sama-sama. Ayah, bukannya ayah bilang mau kasih Bu Alira kejutan. Kalau pulang sekarang namanya bukan kejutan. Ardan, sekarang nggak ada tiket untuk pulang ke ibu kota. Sudahlah. Aku pulang di hari ulang tahun pernikahan saja. Stella benar. Kalau sekarang pulang, namanya bukan kejutan. Asik, syukurlah, syukurlah. Ibu, ayo kita berdua main lagi. Ayo. Pelan-pelan. Alira, aku sungguh merindukanmu. Kita harus bersama selamanya. Sayang, aku pulang. Selamat hari ulang tahun pernikahan. Terima kasih. Akta pernikahannya saja palsu. Apa itu ulang tahun pernikahan? Suka nggak? Ardan, setelah hari ini, aku nggak mau sandiwara lagi denganmu. Sayang, cepat ganti baju. Akan kukasih lihat kejutannya. Baiklah. Ini semua adalah kejutan darimu? Iya. Aku menulis 99 surat cinta baru untukmu. Kamu satu-satunya orang yang kucintai. Aku mau membangun sebuah museum untuk mengenang kisah cinta kita. Satu sekolah juga tahu Ardan mencintai Alira. Demi mengejar Alira, dia sering kehujanan dan menggambar dia diam-diam. Namanya juga cinta sejati, pasti akan bersama selamanya. Iya. Hari ini, aku mau kasih surat cinta yang ke-100. Alira, kau yang pertama dan satu-satunya. Dan satu-satunya. Cium, cium, cium,
cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium, cium. Kenapa kalian kesini? Pak Ardan, ini hari ulang tahun pernikahan kalian. Kenapa anak kalian gak diajak? Stella ingin datang, makanya aku menjemputnya dari karya wisata. Ayah, Ibu, selamat ulang tahun pernikahan ke-7. Aku sayang sama kalian. Ibu, aku sudah menyiapkan hadiah. Stella, anak yang kubesarkan selama ini, mau menyenangkanku dengan barang gratisan. Maaf Bu Alira, aku nggak tahu yang dikasih Stella itu barang asli. Aku berikan padamu. Maaf, aku nggak enak badan. Alira, Ayah, apa ini? Alira, kenapa kau menangis? Bagaimanapun, besok aku akan pergi dari sini. Kau nggak cari Ibu Alira? Setauku dia menangis begitu sedih. gak usah pedulikan dia. Kau bagaimana? Perutmu masih sakit? Ini semua salahmu. Semalaman, kau yang memintaku berkali-kali. Dokter kan sudah bilang, ini bulan-bulan awal kehamilan, harus hati-hati. Kalau begitu aku akan pelan-pelan. Menyembahku. Itu bukannya gelang milik Stella. Kenapa ada di sini? Mulai sekarang, didik anak itu baik-baik. Aku cari Alira dulu. Satu lagi, kejadian malam ini jangan sampai terulang lagi. Baiklah, Bu Alira itu ibunya Stella. Stella harus menghormatinya. Alira, Stella masih kecil. Kau jangan marah sama dia. Aku nggak marah. Aku lelah. Kalau kau lelah, setelah acara malam ini, kita jangan pulang. Kita ke hotel. Aku punya kejutan lainnya untukmu. Bagaimana? Ardan, aku lelah. Kau paham apa enggak? Lepasin aku. Kalau kau lelah, biar ku gendong. Seperti masa sekolah dulu. Aku menggendongmu. Lihat sana. Ardan, aku lelah. Baru beberapa langkah, kau sudah lelah lagi. Aku nggak peduli. Aku nggak mau jalan lagi.
Baiklah, biar ku gendong. Mau naik? Bu Alira, ini bingkai berlian yang dirancang Pak Ardan sendiri. Dia bilang Anda paling suka foto ini. Foto pengantin ini bagus sekali. Ardan dan Alira benar-benar pasangan serasi. Sudah ditakdirkan bersama. Bingkainya bagus sekali, begitu banyak berliannya. Ardan sungguh memanjakan istrinya. Wah, indah sekali. Stella! Ardan, Alira! Stella terluka. Stella! Ada apa ini? Hah? Sakit sekali. Kena bagian mana? Sudahlah, gak apa-apa. Ardan, aku nggak mau mencintaimu lagi. Ardan, ini salahku gak menjaga Stella. Aku yang membuat Bu Alira terluka. Pukul dan marahi aku. Cukup. Kau kira aku tega berbuat begitu? Kau sedang mengandung. Iya, lebih baik aku saja yang terluka. Dengan begitu, kau gak akan sedih lagi. Bodoh. Kau tahu dari mana aku gak akan sedih. Pulang dan istirahatlah. Kalau Bu Alira membenciku dan mau balas dendam bagaimana? Gak akan. Alira bukan orang yang seperti itu. Ternyata aku yang berprasangka buruk. Aku yang menyakiti Bu Alira. Dan sudah sepantasnya aku menerima hukuman. Tapi Ardan, aku sedang mengandung anak kita berdua. Aku takut. Benar-benar takut. Kau tenang saja. Aku gak akan membiarkanmu disakiti. Sayang, kau baik. Kau panggil aku apa? Coba panggil. Sekali lagi. Sayang. Mulutmu memang manis. Pulanglah. Alira, kau sudah siuman? Sayang, apa ada bagian yang terasa gak enak? Semuanya sakit. Aku mau menuntut perbuatan Indira. Alira, apa maksudmu? Indira gak akan menyakitimu. Ardan, kau tahu nggak? Aku hampir mati. Kau bilang kau mencintaiku. Tapi kenapa sewaktu bingkai foto itu terjatuh ke arah Stella, yang kau lindungi bukan aku? Tadi terlalu mengagetkan. Alira, aku benar-benar mau menyelamatkanmu. Aku gak bohong. Ardan, apa kau percaya sama ucapanmu? Bukan, aku benar-benar mau menyelamatkanmu. Aku tahu aku bersalah. Ampuni aku kali ini saja. Aku janji ini pertama dan terakhir. Alira, mulai sekarang kau akan selalu jadi yang pertama. Bagaimana? Alira,
Kenapa kau diam saja? Percaya padaku, kali ini saja. Aku juga nggak tahu kenapa berubah menjadi seperti ini. Tapi syukurlah, Stella baik-baik saja. Kau begitu sayang sama Stella. Kalau sampai terjadi sesuatu dengannya, kau pasti akan jadi sedih sekali. Aku nggak mau mendengar ucapanmu. Ardan, aku cuma mau tanya satu hal. Kalau kau harus memilih satu di antara aku dan Indira, kau akan pilih siapa? Sayang, kau jangan berpikir aneh-aneh. Tentu saja aku memilihmu. Cuma kau yang kucintai sekarang dan selamanya. Baiklah kalau begitu. Sekarang lapor polisi. Buat tuntutan untuk Indira. Sudah kubilang dia enggak. Maksudku, Alira, selain itu, kalau Indira nggak menyelamatkan Stella, kurasa Stella... Gak bisa kan? Kalau begitu enyah dari sini. Alira, kau kenapa? Ardan, kau menjijikan. Pergi dari sini. Alira, dengarkan aku dulu. Pergi. Alira, sekarang kondisimu masih belum stabil. Aku pulang dulu dan membuatkan sup untukmu. Kau istirahat ya. Pak Ardan, Bu Alira baik-baik saja kan? Bu Indira sudah keterlaluan, entah sengaja atau enggak. Bu Alira sekarang terluka. Pak Ardan, Anda harus menghukumnya. Indira penyelamatku. Sekarang dia mengandung anakku. Masalah ini cukup sampai di sini saja. Waktu Pak Ardan kecelakaan, apa benar Indira yang menolongnya? Aku harus cari tahu dengan jelas. Masuklah. Nona Alira, kau mencariku? Dokter, aku merasa lambungku sakit. Sungguh nggak nyaman. Apa aku sakit? Barusan hasil pemeriksaan keluar. Nona Alira, kau hamil. Kandunganmu sudah 6 minggu. Semuanya dalam kondisi normal. Waktu itu, saat Ardan kecelakaan, aku mendorongnya dan mengakibatkan diriku luka. Dokter bilang seumur hidup aku akan kesusahan dalam mengandung. Anakku, kau hadiah terbaik dalam hidupku. Besok aku akan pergi dari sini, pulang ke rumah keluarga Ayu. Aku mau kasih tahu kakek kabar baik ini. Alira, kau suruh orang sekap Indira di mana? Apa? Kau menyakitiku, lepaskan! Kasih tahu di mana Indira, aku lepaskan. Alira, kejadian itu murni kecelakaan. Indira juga nggak tahu bisa sampai separah ini. Kau jangan perhitungan sama dia. Kau tengah malam kesini cuma untuk mencurigaiku. Ardan, jangan menuduhku suruh orang sekap Indira. Sekalipun aku menghadapinya, sudah sepantasnya dia menerima itu. Alira, kau masih marah karena kejadian bingkai itu kan? Baiklah, kasih tahu di mana Indira, akan kusuruh dia menyembah dan minta maaf. Bagaimana? Ardan, kau sudah gila ya? Sudah kubilang aku nggak tahu apa-apa. Indira nggak pernah bermasalah. Selain Alira, nggak ada orang lain lagi. Alira, kenapa sekarang kau jadi seperti ini? Kau membuatku kecewa. Ardan, kau juga membuatku kecewa.
Ardan, aku benar-benar takut. Bu Alira mengirim orang untuk menyakitiku. Jangan takut. Aku akan menuntut keadilan bagimu. Iya. Ini orang suruhan Alira. Benar, Pak Ardan. Kalau kami nggak menemukan tepat waktu, Bu Indira bisa disiksa sampai keguguran. Baiklah. Siksa dia sekeras mungkin. Aku mau dia merasakan siksaan Indira 10 kali lebih sakit. Baik. Ardan, Indira bohong. Jangan pukul aku. Aku sedang mengandung. Kandunganmu sudah 6 minggu. Kondisinya sangat sehat. Jangan. Ardan, jangan sakiti anak kita. Anakku, kau hadiah terindah yang pernah ibu dapatkan. Pak Ardan, dia berdarah. Ardan, aku rasa sudah cukup. Kita tahu dia orang suruhan Bu Alira. Aku nggak mau ada masalah di antara kalian karena aku. Dia hampir membunuhmu dan membuat anak kita keguguran. Masa bisa dibiarkan begitu saja? Lanjutkan. Jangan. Ardan, ayo kita pulang. Aku lapar. Kau yang lapar atau anak kita yang lapar? Menyebalkan. Ayo. Iya. Alira, kau pendarahan begitu banyak, pasti sakit sekali. Lebih baik kau mati. Ardan. Ardan, kau sudah membunuh anak kita. Aku gak akan memaafkanmu. Justin dan aku teman masa kecil yang tumbuh besar bersama. Dia seringkali bilang suka padaku dan janji akan nikah setelah kami lulus kuliah. Kami janji hari ini mau ambil buku nikah. Justin, aku bersedia menikah denganmu. Chloe, aku... Kamu pikir Justin mau menikahimu kan? Ini cuma lelucon kami, taruhan aja. Lihatlah, dia mirip badut kan? Malah sekarang pakai gaun pengantin. Ayo kita rekam dia. Semua hayalan indahku tentang masa depan di saat ini berubah jadi ejekan kejam mereka. Justin, janjimu padaku berubah semua saat Victoria muncul. Semalam kau bilang asal aku pakai gaun pengantin dan bawa bunga mawar ke kantor catatan sipil, kau akan menikahiku. Semuanya palsu. Maaf. Chloe, kalau kau ngebet nikah, kau nikah saja sama Zack. Lagi pula keluarganya kaya. Setelah kau menikah dengannya, ibumu gak perlu memulung sampah lagi. Chloe, kalau kau gak pilih orang buat nikah, gak akan kubiarkan kau pergi. Kau tahu posisi keluarga Lee di kota Haris. Hanya dengan satu kalimatku, kau dan ibumu harus lenyap dari kota Haris.
Victoria. Kalau dia nggak pilih orang buat dinikahi, aku takut dia terus mengganggumu. Dasar kere, kau penipu. Selain tampangmu yang lumayan, kau cuma pekerja buruh. Siapa yang mau nikah denganmu? Beritahu nenekku, kencan buta kali ini juga gagal karena aku terlalu miskin. Minta dia jangan mendesak nikah lagi. Kau keberatan nikah denganku nggak? Namaku Chloe Evans, umurku 23 tahun, lulusan baru Universitas Harris. Kondisi keluarga biasa saja, tapi badanku sehat. Jomblo sejak lahir. Aku nggak jijik kau miskin. Chloe, cuma karena aku nggak menikahimu, kau asal menikahi buruh begini. Apa kau sudah gila? Kalau dia mau nikah, biarkan saja. Dia begitu menyukaimu. Aku nggak percaya dia berani nikah. Namaku Sian Kusuma, umurku 28 tahun, badanku sehat, juga jomblo sejak lahir. Kalau kau nggak keberatan, ayo kita nikah. Sian Kusuma. Si jenius Chloe dan Victoria putri orang kaya, semuanya cinta mati padamu. Kau sebenarnya pilih siapa? Dia menyukaiku, biarpun tanpa status. Dia bakal tetap setia. Kau memang harus nikahi Victoria untuk pinjam koneksinya, lalu Chloe bisa jadi selingkuhanmu. Chloe, makasih kau rela turunkan standar dan masuk universitas yang sama denganku. Nilaimu jelas bisa masuk Universitas Harvey. Siapa yang habis ujian nangis peluk aku bilang nggak bisa hidup tanpaku? Chloe, tunggu lulus kuliah. Aku akan menikahimu. Halo, Bu. Chloe, ibu dituduh bos mencuri barang. Ibu di kantor polisi. Bisa datang sebentar? Bu, jangan takut. Aku segera ke sana. Aku kira anjing mana yang menghalangi jalan. Ternyata kau. Masalah ibuku itulahmu. Kalau ada masalah, lampiaskan padaku. Jangan sentuh ibuku. Chloe, asal Justin mau memohon untukmu, aku akan lepaskan ibumu. Gimana? Justin, dari kecil sampai besar, ibuku sangat sayang padamu. Sekarang, memohon untuknya saja kau nggak mau. Lihat kan Chloe, bukan aku nggak mau lepaskan ibumu, tapi Justin. Dia nggak membantumu. Pak Sean, ini semua data Chloe. Ini semua data Nyonya. Juara umum dari keluarga miskin, ayahnya meninggal 4 tahun lalu, dia dan ibunya hidup saling bergantung. Gadis yang hebat. Dengan nilainya, dia bisa masuk Universitas Harvey. Kenapa pilih Universitas Harris? Entahlah, mungkin karena dekat rumah. Siapkan hadiah, karena sudah ambil buku nikah. Aku juga harus menemui ibu mertuaku dan bawa istriku pulang. Pak Gordon. Aku putrinya Lydia. Anda lapor polisi bilang dia mencuri. Ibuku nggak mungkin mencuri. Tolong ampuni dia. Aku kehilangan kalung emas seharga 100 juta. Akhirnya ketemu di tas ibumu. Tertangkap basah sama barangnya. Masih bilang dia nggak mencuri. Pak Gordon, ibuku kerja di sini sudah 3 tahun. Anda paling tahu sifatnya. Tolong ampuni dia. Ajukan saja syarat apapun. Pak Gordon? Nona Victoria. Ibumu mencuri barang orang, tentu saja harus dihukum. Tapi aku dengar kalau mencuri barang di atas 100 juta, bisa dipenjara 3 tahun. Victoria, kau sebenarnya mau apa? Kalau nggak mau ibumu di penjara, aku bisa cabut tuntutan. Kulihat kau lumayan cantik juga. Gimana kalau malam ini kita... Chloe, kalau kau nggak setuju sama Pak Gordon, nggak ada yang bisa tolong ibumu. Keluargaku punya pengacara terbaik. Cuma nggak tahu tubuh kecil ibumu bisa tahan 3 tahun nggak? Victoria,
Nggak perlu begini kan? Kak Justin, ayahku setuju kau mulai bisnis dan bakal kasih modal usaha. Victoria, kau bakal kena karma. Pasrah saja lah. Memang kau bisa lawan Nona Victoria. Mending kau nurut saja sama aku. Setidaknya aku jamin kalian hidup enak. Mimpi saja kau. Kalian jangan harap bisa berhasil. Tenang saja, keluarga Lee punya pengacara terbaik. Nanti kau tunggu saja keinginanmu terkabul. Makasih Nona Victoria. Silakan. Victoria, cinta Chloe bertepuk sebelah tangan. Nanti aku suruh dia menjauhiku. Kak Justin, kau nggak tega ya? Kalau kau nggak tega, kita putus saja. Aku juga bisa minta ayahku tarik modal. Chloe, kau harus pikirkan baik-baik. Temani Pak Gordon biar ibumu bebas, atau biarkan ibumu tetap di dalam dan ketakutan setengah mati. Chloe, dengarkan penjelasanku, Chloe. Pergi, jangan sentuh aku. Kau menjijikan. Chloe, jangan terlalu egois. Ini nggak ada hubungannya denganku. Justin, ayahmu meninggal cepat. Ibumu kerja di luar kota. Ibuku yang membesarkanmu. Tiap hari raya, dia nggak tega makan satu pangsit pun. Semua diberikan padamu. Tapi saat dia kena musibah, kau bahkan nggak mau memohon. Chloe, dunia ini memang hukum rimba. Walaupun aku memohon, dia nggak akan melepaskanmu. Kau tahan sebentar lagi ya. Tunggu posisiku kuat di kota Haris. Aku pasti nggak akan mengecewakanmu. Diam kau. Kau suruh aku tahan gimana? Kau mau aku temani bos itu ya? Bukan, Chloe, aku nggak bermaksud begitu. Chloe, dengarkan aku. Lepaskan aku. Kau nggak angkat telepon ya? Menurutmu apa mungkin saat ini Nyonya sudah sadar dan menyesal ambil buku nikah sama Anda? Kau diamlah. Orang terkaya malah pura-pura miskin. Kenapa aku nggak ada di sana waktu itu ya? Kau ini ngomong apa sih? Cepat suruh orang cari dia kemana. Oh, Pak Sean, bukankah itu Nyonya? Aku nggak bermaksud begitu, Chloe. Lepaskan. Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Dia suruh kau lepas, kau nggak dengar. Siapa kau? Jangan ikut campur. Aku suaminya. Kau ternyata benar-benar nikah sama buruh ini. Chloe, kau gila. Bukannya kau yang suruh aku nikah. Kenapa panik? Chloe, nurutlah. Orang ini asal-usulnya nggak jelas. Dia cuma buruh miskin. Kau nggak boleh menghancurkan dirimu hanya karena emosi sesaat. Besok cerai saja dengannya. Kau terlalu ikut campur. Aku nggak akan cerai. Chloe, kali ini kau benar-benar kelewatan. Aku nggak percaya kau nggak nyesal. Akan ada hari kau memohon padaku. Kalau bos restoran itu ngotot mau tuntut ibumu, kulihat apa yang kau lakukan. Sean, maaf. Aku saking sibuknya sampai lupa soal kau mau ketemu ibuku malam ini. Ada masalah apa? Ibuku dituduh mencuri barang, dibawa pergi polisi. Kantor polisi mana? Kantor polisi komunitas Kenos. Kebetulan ada temanku yang pengacara. Aku bisa bantu hubungi dia. Kau jangan terlalu gugup. Kalau buktinya nggak cukup, nggak bisa sembarangan ditahan. Percuma, pihak sana berkuasa, nggak melepaskan begitu saja. Berkuasa juga harus taat hukum. Tunggu aku. Suruh tim pengacara terbaik grup Kusuma ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ke kantor polisi komunitas Kenos dan jemput ibu mertuaku keluar. Ibumu nggak akan kenapa-napa. Tenang aja, kita jemput dia di sana ya. Benarkah pihak sana menyewa pengacara grup Lee? Grup Lee itu perusahaan kecil apa? Aku nggak pernah dengar. Kau bukan orang bisnis. Wajar kalau nggak pernah dengar. Grup Lee sangat berkuasa di kota Haris. Lebih hebat dari grup Kusuma. Keluarga Kusuma itu puncak piramida bisnis. Keluarga Lee jelas kalah. Tapi kalau keluarga Lee mau hancurkan orang biasa, itu gampang banget. Chloe, hari ini untung ada temanmu. Sudah seharusnya. Mereka cuma tindas kita janda dan anak yatim. Menindas keluarga kita yang gak ada laki-laki.
Chloe, kenapa Justin nggak temani kau? Justin ada urusan. Siapa bilang keluarga kita nggak ada orang? Ada hal yang mau ku beritahu ibu. Aku sudah menikah dengan Sean Kusuma. Hari ini kami ambil buku nikah. Chloe, bukankah kau dan Justin teman masa kecil? Sudah janji lulus langsung nikah. Kenapa tiba-tiba? Itu semua cuma omongan asal waktu kecil. Nggak bisa dianggap serius. Aku dan Sean saling mencintai. Kalau begitu, nak, ke orang mana? Umurmu berapa tahun ini? Keluargamu kerja apa? Tahun ini umurmu berapa? Keluargamu kerja apa? Namaku Sean Kusuma, umurku 28 tahun, asli orang kota Haris. Ayah dan ibu juga punya kerjaan tetap, dan di rumah juga ada nenek. Bu, kondisi keluarga Sean gak terlalu bagus. Uang mahar. Chloe, asal kau merasa anak ini bisa diandalkan, mahar itu gak penting. Ibu cuma peduli padamu. Kau tiba-tiba buat keputusan ini. Ibu cuma takut kau menderita di masa depan. Bu, gak akan kok, Bu. Bu, karena Chloe rela ikut denganku, aku pasti gak akan biarkan Chloe menderita sedikit pun. Bu, hari ini ibu juga capek. Istirahatlah dulu. Aku antar Sean keluar dulu ya. Chloe, hari ini makasih banget ya. Kita ini suami istri sah. Oh ya, aku ada satu rumah di kota Haris. Karena kita sudah menikah, apa sebaiknya kita tinggal bareng? Tunggu kondisi ibuku membaik. Aku akan pindah tinggal denganmu. Kita berjuang sama-sama. Rasanya kau bukan cari suami, lebih mirip cari kawan seperjuangan. Tenang saja, aku akan menafkahi keluarga. Nggak biarkan kau terlalu capek. Suami istri itu harus berjuang bersama, berusaha bersama. Nggak boleh hanya membebanimu saja. Hujan makin deras, kau cepatlah pulang. Oke, kau punya nomorku. Kalau ada apa-apa, langsung kabari aku. Ingat, simpan nomorku. Oh. Kalau gitu aku pergi. Chloe, demi bikin aku menyesal, kau benar-benar halalkan segala cara. Kita jangan ribut lagi, oke? Besok cerai sama dia. Aku janji akan menikahimu, pasti akan menikahimu. Beri aku waktu. Nggak usah. Chloe, aku nggak percaya kau benar mau nikah dengannya. Kalau kau nggak cerai, potong kepalaku buat kau main bola. Pak Sean, sepertinya Anda puas sama nyonya dan ibunya. Kapan Anda berencana mengungkapkan identitas? Selama ini banyak wanita yang mendekatiku. Tunggu beberapa waktu lagi. Tunggu kami saling kenal lebih jauh, aku akan cari waktu yang pas, jelaskan padanya. Jangan sampai nanti nyonya emosi, terus mencapakan Anda. Setir saja mobilnya. Sampah, urus Chloe saja nggak becus. Nona Victoria, dia dapat pengacara entah dari mana. Buktinya juga kurang kuat, jadi dia dibawa pergi. Kalau nggak hancurkan Chloe, Justin nggak akan pernah menyerah. Aku nggak mau saat aku dan Justin nikah, di hatinya ada teman masa kecilnya. Begini saja, aku suruh orang bawa dia ke sini, lalu kirim keranjangmu. Nanti, kau harus beraksi dengan bagus. Kalau dia lapor polisi gimana? Dia paling peduli ibunya. Asalkan nanti kau ambil banyak foto dan video dan ancam dia, aku percaya dia bakal nurut. Nona Victoria memang pintar. Halo Chloe. Halo Chloe. Kuartal lalu total pendapatan naik 0,3%. Diperkirakan... Halo Chloe. Suamiku, tolong. Chloe. Cari lokasi Chloe. Sekarang juga. Pak Sean jangan khawatir. Aku segera cari keberadaan nyonya. Siapa yang berani culik istri Pak Sean? Cari mati. Pak Sean nikah? Iya. Nggak pernah ada begitu. Kapan? Maunya dikerasin ya. Kalau dari tadi kau nurut, gak perlu
perlu disiksa begini. Bos, wanita ini sebelum naik mobil diam-diam menelpon. Nggak bakal ada masalah kan? Ya. Orang ini, wanita ini ternyata punya suami. Chloe, kau nggak asal cari buruh buat dinikahi kan? Dia cuma seorang pekerja buruh. Walaupun tahu kau diculik, dia bisa apa? Memangnya dia bisa tolong kau? Halo? Di mana istriku? Kalian mau apa? Sebut saja. Tapi jangan sentuh dia sedikit pun. Kalau enggak. Kau itu siapa? Berani-beraninya ancam aku. Pas kau sampai di sini, maka istrimu sudah hamil besar. Aku CEO grup Kusuma Sian Kusuma. Kalau sampai dia terluka sedikit saja, aku pasti akan bikin kalian menyesal pernah dilahirkan. Hari ini hari jadi ketiga pernikahanku dan Chris. Aku tahu dia nggak bakal pulang, tapi aku tetap masak seperti biasa. Karena hari ini adalah hari yang pantas dirayakan. Ibu, kakakmu akan pulang sebulan lagi. Dalam sebulan ini, kau lanjut acting jadi dia dengan baik. Setelah semuanya selesai, aku akan kasih 60 miliar dan membiarkanmu menjalani hidup yang kau mau. aku sudah tahu. Sudah 3 tahun, akhirnya akan berakhir. Tiga tahun lalu, pernikahan antara keluarga Peter dan keluarga Julia telah menggemparkan seluruh dunia. Kakak kembarku, Sarah, adalah menantu yang dipilih keluarga Peter. Tapi malam sebelum pernikahan, Sarah tinggalkan singkat dan larikan diri. Ayah, ibu, aku gak mau terikat pernikahan. Tapi aku tahu ini tanggung jawabku. Kasih aku kebebasan selama 3 tahun. Aku akan pulang setelah 3 tahun. Gimana ini? Oleh karena itu, demi pertahankan kerjasama antara kedua keluarga, mereka cuma bisa bawa pulang anak kembar mereka yang tinggal di pedesaan sejak kecil. Biar dia yang jadi pengantin-pengganti untuk Sarah. Aku adalah orang yang dimaksud. Tuan, Nyonya, Nona Salma sudah kembali. Ayah, ibu. Bawa sial. Cepat suruh dia mandi dan ganti pakaian. Sebelum pergi ke rumah keluarga Peter, ada yang mau kusampaikan. Yang Chris suka bukan kakakmu, tapi siswi miskin yang mereka sponsori. Jadi setelah kau nikah, hidupmu gak akan enak. Tapi kau cukup bersikap baik dan lewati 3 tahun dengan identitas kakakmu. Jangan buat keributan dan bertingkah berlebihan. Tentu saja aku tahu mengenai Chris. Dia adalah anak orang kaya paling terkenal di ibu kota. Banyak wanita yang berusaha mendekatinya. Tapi dia masih cuma suka sama Jolie. Sayangnya keluarganya sangat menentang hubungan ini. Jolie yang dingin dan arogan, pilih untuk putus dan pergi ke luar negeri. Aku bicara begitu banyak, apa kau dengar? Dengar. Kehidupan setelah nikah lebih sulit dijalani daripada yang dibayangkan. Chris selalu terbang ke Poria setiap minggu untuk lihat dia secara diam-diam. Sedangkan aku sebagai istrinya, bahkan gak ada hak untuk masuk ke kamar utama. Aku cuma boleh tidur di kamar tamu di ujung koridor. Aku sangat berhati-hati dan berusaha keras untuk akting sebagai Sarah. Demi kerjasama kedua keluarga berjalan lancar, aku berusaha keras bersikap baik pada Chris. Kau sudah pulang? Aku buat wedang jahe. Minum dikit dulu ya. Apa suhu airnya pas?
Kau sudah bangun? Ayo sarapan. Perlahan-lahan tersebar kalau istri Pak Kris sangat mencintainya. Juga ada perubahan dalam tatapan Kris padaku. I'm so confused, face to face. It's too strange a face can recognize what's in the Foto Jolie di ruang kerja sudah hilang. Perjalanan mingguan ke Poria juga dibatalkan. Dia mulai ingat ulang tahunku. Dia kasih hadiah untukku. Bahkan berhubungan denganku. Aku hampir kira ada perasaan tulus yang tumbuh dalam pernikahan pengganti ini. Sampai 3 bulan lalu, Jolie kembali. Lauknya sudah siap. Apa? Kau sudah pulang? Oke, aku jemput kau. Dengan begitu, semuanya kembali seperti semula. Hati Kris sepenuhnya dipenuhi oleh Jolie lagi. Sedangkan aku jadi bahan olok-olok dalam kalangan. Tapi aku gak peduli. Karena aku gak pernah jatuh cinta padanya. Diam! Buat aku sulit bersalin dan pendarahan parah. Sekarang malah buat aku marah. Dasar pembawa sial. Pelayan, antar dia ke desa. Dingin, dingin. Aku kedinginan. Apa itu hubungan keluarga dan percintaan? Yang aku mau cuma uang dan kebebasan yang mereka janjikan. Sebulan lagi, aku akan dapatkan 60 miliar hasil perankan Sarah selama 3 tahun. Lalu pergi dari kota ini dan jalani hidupku sendiri. Dalam waktu 30 menit, antar kebutuhan menstruasi ke Melona yang digunakan untuk malam hari. Oke. Kris, kau ingat tanggal menstruasi Jolie? Lebih jelas daripada tanggal perusahaan jadi perusahaan publik. Pak, ke Melona butuh berapa lama? Normalnya cukup 40 menit, Nona. Sampai dalam waktu 20 menit, saya kasih tambahan 400.000. Baik, Nona. Pak, berapa lama lagi? Karena hujan, jadi macet. Nggak akan bisa sampai dalam waktu 20 menit. Masih ada 12 menit. Ini uang untuk Anda, ambil saja kembaliannya. Nona, tunggu, tunggu. 언제라도 그대가 나의 품에 기댈 수 있게 가슴에 안고 싶은 사람아 보낼 수가 없는 사람아 너의 슬픈 눈물은 내가 다 가져갈게 세상에 단 한 사람 나를 Pak Kris, Anda beneran suruh kakak ipar antar barang ke sini saat hujan deras? Dari rumah Anda sampai sini setidaknya butuh waktu 40 menit, bukan? Jolie kesakitan. Dia pasti punya cara untuk antar ke sini. Betul juga.
Siapa yang nggak tahu kakak ipar begitu mencintaimu selama 3 tahun ini, walaupun Anda suka sama orang lain, tapi dia tetap bertahan tanpa ngeluh. Menurutku, jujur saja, apa hati Anda beneran gak tergoda dengan wanita yang begitu mencintaimu? Entah kapanpun antara dia dan Jolie, aku tetap akan pilih Jolie. Oke, Pak Kris memang setia. Betul. Ayo, bersulang. Astaga, begitu tepat waktu. Kak, kenapa basah kuyup begini? Kenapa kau begitu berantakan? Bukannya kau yang suruh sampai dalam waktu 20 menit. Aku khawatir kau buru-buru, jadi aku lari ke sini. Antar barang-barang ini ke toilet wanita, lalu istirahat lebih awal. Oke. Siapa? Antar pembalut. Kris, apa yang kau lakukan? Jelaskan. Kenapa kau siram air dingin ke tubuh Jolie? Jelas-jelas kau tahu dia lagi menstruasi. Apa? Kau siram 2 ember air dingin ke tubuhnya di toilet. Kau malah masih acting. Kau pura-pura baik dalam beberapa bulan ini demi nantikan hari ini, bukan? Dia demam dan dirawat di rumah sakit sekarang. Aku nggak lakukan. Apa karena beberapa tahun ini aku bersikap baik buat kau salah paham? Aku kasih tahu, kita cuma nikah karena kerja sama, gak ada perasaan apapun. Aku gak bisa kasih cinta yang kau mau. Tapi aku nggak pernah pikir mau dicintai olehmu. Pura-pura apa kau? Kau siram Jolie 2 ember, ini cuma 1 ember. Ikut aku ke rumah sakit sekarang untuk minta maaf sama Jolie. Salma, tahan sebentar lagi. Tahan sebentar lagi. Akan segera bebas. Kak Kris, aku nggak mau ketemu dia. Jolie, tenang saja. Ada aku. Gak ada yang berani tindas kau. Sarah, masih gak mau minta maaf? Nona Jolie, kau yakin aku yang siram kau hari itu? Nona Sarah, nggak apa-apa kalau kau nggak mau minta maaf. Aku nggak berniat cari masalah denganmu. Aku paham. Wajar kalau kau merasa keberatan karena Kak Kris bersamaku beberapa hari ini. Tapi kau dan dia cuma nikah karena kerjasama. Dia sama sekali nggak mencintaimu. Kalau bukan karena status sosialku dan Kak Kris nggak sesuai, dia nggak akan jadi milikmu. Aku suruh kau datang untuk minta maaf, bukan untuk provokasi dia. Cepat minta maaf. Maaf. Berlutut dan minta maaf.
Maaf. Berhenti. Karena kau yang siram air itu, kau bertanggung jawab jaga dia sampai dia keluar rumah sakit. Oke. Nona Jolie, ini masakanku. Gak perlu kau. Aku saja. Kau bersihkan sampah. Oke. Nona Sarah, apa boleh bantu lap kakiku? Oke. Astaga, nggak pernah lihat istri yang begitu murah hati. Sudah berapa hari ini, dia rawat dengan begitu perhatian tiap hari. Beneran jarang ditemukan. Kau nggak paham. Ini adalah tingkat tertinggi dalam cinta. Dia terlalu mencintai Pak Kris, makanya juga rawat orang yang Pak Kris sukai. Cuma harap Pak Kris bakal lihat dia. Kasihan sekali. Pak Kris, prosedur keluar rumah sakit sudah selesai. Nona Jolie baik-baik saja. Jaga diri baik-baik setelah pulang. Iya. Oh iya, beberapa hari ini aku mau pergi liburan sama Jolie. Jangan hubungi aku ya. Nona Sarah, kau rawat aku dengan baik beberapa hari ini. Kita tukaran kontak ya. Ini nggak perlu deh. Jolie mau berterima kasih padamu. Tukaran kontak saja. Oh, oke. Terima kasih. Kris, ayo pergi. Iya. Akhirnya nggak perlu hadapi mereka lagi. Kris, ajak aku ke Marina. Di sini beneran cantik sekali. Dia bilang ke depannya mau beli sebuah pulau untukku di sini. Kris kunci tawaran tertinggi untukku di acara lelang. Dia habiskan banyak uang untuk belikan semua perhiasan yang aku suka. Apa dia pernah lakukan ini untukmu? Iya, Nona Jolie memang beruntung sekali. Apa? Hah? Hari ini acara makan malam bulanan keluarga Peter. Tapi Kris belum pulang. Menarik sekali. Kok sendirian? Mana Kris? Dia ada urusan, gak sempat pulang. Nyonya, coba lihat ini. Sarah, ikut aku ke ruang kerja. Berlutut. Pecundang. Bahkan gak bisa atur suami sendiri. Aku kasih dua pilihan sekarang. Segera telepon suruh dia pulang, atau terima hukuman keluarga. Kalaupun aku telepon, Kris juga nggak akan pulang. Lagi pula aku nggak boleh ganggu waktunya bersama orang yang dicintainya. Kalau dia marah, kerjasama kedua keluarga kemungkinan besar akan gagal. Aku pilih dihukum. Katakan sekali lagi. Aku pilih dihukum. Anda pukul saja. Oke.
teriak nggak? Ibu begitu tindas kau. Kenapa kau nggak panggil aku pulang? Aku nggak mau ganggu kencanmu dengan Nona Jolly. Kau nggak paham. Ini adalah tingkat tertinggi dalam cinta. Dia terlalu mencintai Pak Kris, makanya juga rawat orang yang Pak Kris sukai. Cuma harap Pak Kris bakal lihat dia. Apa dia begitu mencintaiku? Cinta sampai pilih dihukum pun tetap nggak mau ganggu aku. Aku akan jaga kau sampai kau keluar rumah sakit. Nggak perlu. Kau begitu sibuk. Aku bisa sendiri. Nggak perlu kau ajar apa yang harus aku lakukan. Perusahaan masih ada sedikit urusan. Aku ke perusahaan sebentar. Kau pulang sendiri. Nona Sarah, salepmu lupa ambil. Ini harus dioleskan tiap hari. Kalau enggak, bakal ada bekas. Terima kasih. Kali ini Pak Kris temani kau dari awal. Kau harus semangat. Apa kau buta? Apa kau tahu betapa mahalnya pakaianku? Pakaian begitu jelek, apa kau bisa bayar? Minggir. Apa segini cukup? Kau juga sih. Apa keluarga Peter dan keluarga Julia gak kasih kau uang, malah pakai begitu jelek? Ayo, beli baju. Tolong bungkus semuanya. Baik. Kris, Jolly? bukannya kau bilang lagi rapat di kantor? Bukannya kau bilang lagi rapat di kantor? Kau boleh nggak mencintaiku, tapi kenapa kau bohong padaku? Nggak seharusnya aku pulang dan ganggu kalian. Hei, Jolly! Kenapa dia? Kasian sekali. Dia jatuh dari mana? Dia melompat dari atas. Minggir, minggir. Jolly! 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 Jolly, jangan takut. Aku antar ke rumah sakit. Gimana ini? Pasien kehilangan banyak darah, butuh segera transfusi darah, tapi golongan darahnya RH negatif. Persediaan darahnya nggak banyak. Golongan darahku RH negatif. Aku bisa transfusi darah. Selamatkan nyawa yang terpenting. Ikuti aku. 돌아보면 항상 거기 서 있던 너 밀어내도 어느새 넌 내 앞에 다가와 Betapa sukanya dia padaku. 손을 잡고 행복까지도 Ayo, 내게 줄게. Jangan khawatir. Dia akan baik-baik saja.
Kau pulang saja dulu. Cukup aku saja di sini. Nona Jolie salah paham pada kita. Tunggu dia bangun. Aku akan jelaskan padanya. Apa kau begitu suka padaku? Operasi berjalan lancar. Setelah efek anestesi hilang, pasien akan bangun. Kau sudah bangun. Apa kau bawa dia ke sini? Biar aku ucapkan selamat pada kalian. Nona Jolie, kau salah paham. Hari itu Pak Chris memang ada rapat. Antara aku beli pakaian kebetulan sejalan, bukan kencan. Aku dan dia nikah karena kerjasama. Gak ada perasaan. Gimana kau buktikan? Buktikan kau sama sekali gak ada perasaan padanya. Kau mau gimana buktikan? Aku mau dia berdiri di tengah hujan. Berdiri 1 hari 1 malam. Aku mau dia berdiri di tengah hujan. Berdiri 1 hari 1 malam. Jolie. Kau bimbang. Kau memang suka sama dia. Berdiri sana. Aku nggak mau omong kedua kalinya. Baik. Chris, aku tahu kau bisa lakukan apapun demi dia. Tapi gak kuduga kau akan sekejam ini. Dasar pembawa sial, antar dia ke desa. Dingin, dingin, dingin. Aku kedinginan. Bertahanlah. Segera bisa pergi. Apa maksudmu pergi? Apa maksudmu pergi? Pergi apanya? Mungkin aku linglung karena demam. Jadi ngomong sembarangan. Kenapa nggak bilang kalau kau menstruasi? Kalau aku kehujanan, bisa buat dia maafkan kau. Mending aku nggak bilang. Apa kau begitu suka sama aku? Bukan begitu. Cuma mau jaga hubungan kedua keluarga. Tunggu Sarah pulang. Aku bisa pergi jauh. Kak Chris, aku potongkan buah. Nona Sarah, kau sudah bangun? Gimana keadaanmu? Nona Sarah, aku dengar kau transfusi darah untukku. Terima kasih. Tapi, kita sudah sepakat berdiri 1 hari 1 malam.
Waktunya masih lama. Kak Kris, suruh Nona Sarah selesaikan yang dijanjikan. Aku nggak ingin Nona Sarah jadi orang yang ingkar janji. 眼前的美，风雨冲淡了它，更变色渐暗了。 Apa enak? Iya, enak. Kak Kris, kau sudah suapi aku dari tadi. Kau sudah kerja keras. Gantian aku yang suapi kau. Aku angkat telepon sebentar. Kadang aku nggak ngerti. Orang-orang bilang kau sangat suka sama Kris dan bersedia lakukan apapun demi dia. Tapi bukannya suka berarti ingin memiliki. Aku jebak kau dan suruh kau minta maaf. Kau nggak marah. Dia suruh kau berdiri di tengah hujan. Kau nggak marah. Bahkan lihat aku bermesraan dengannya, kau juga nggak marah. Apa kau suka atau enggak sama dia? Jawab. Kau jawab. Aku pikir kau mau pakai cara begini untuk dapat simpati dari Kak Kris. Jala. Mati sana. Jolie! Kak Kris, tolong aku. Jolie! Tolong aku. Akhirnya kau bangun? Apa kau tahu kalau bukan karena tim penyelamat datang tepat waktu, kau hampir saja nggak selamat? Lihat Nona Jolie di sebelah, sama-sama tenggelam. Tapi Pak Kris terus rawat dengan begitu perhatian. Mana keluargamu? Kenapa sudah 2 hari masih nggak datang? Sudahlah, ganti obat dulu. Kakimu juga terluka. Keluar! Kau yang dorong Jolie ke kolam. Bukan aku. Masih berani berdalih. Jolie sudah kasih tahu sendiri. Apa kau tahu? Jolie pernah tenggelam waktu kecil dan alami trauma parah. Sarah, dulu kau sangat toleran. Kenapa kau jadi seperti ini sekarang? Kau cuma pura-pura toleransi dulu. Demi dapatkan simpati dariku, bukan? Hah? Oke, gak apa-apa kalau kau gak ngaku salah. Tunggu saja kau dihukum. Kris, lepaskan aku. Kris, lepaskan aku.
yang mau kau lakukan? Jolie paling takut air, tapi kau malah dorong dia. Aku ingat, kau derita klaustrofobia parah. Kau tinggal di sini malam ini. Jangan. Aku sudah tahu salah. Nggak seharusnya aku dorong dia. Jangan kurung aku di sini. Sekarang sudah tahu salah. Sudah terlambat. Jangan. Jangan. 分离时期，总是许大的好久，只说挥手告别，无爱无怨无仇。怎么的谁都是一阵心痛，只好在心上说眼泪河流。 Salma, bertahanlah. Ini malam terakhir. Besok kau sudah bisa pergi. Kalaupun kau derita klaustrofobia, nggak perlu nangis selama 1 malam, bukan? Jolie masukkan tikus. Jolie bukan orang seperti itu. Mana tikus yang kau maksud? Dia sudah bereskan sebelum kau datang. Aku peringatkan, Sarah. Kalau kau berani jebak Jolie lagi, aku pasti gak akan lepaskan kau. Oke. Aku mau temani Jolie selama beberapa hari ini. Kau sendirian di rumah. Chris alergi susu. Ingat jangan kasih susu. Dia nggak suka makan daun ketumbar. Lambung kurang baik, nggak suka makan pedas. Tiap malam jam 9 harus buatkan wedang jahe. Untuk kopi, dia cuma minum kopi hitam tanpa gula. Kemeja dia harus disetrika dengan rapi. Nggak boleh ada cahaya apapun waktu tidur. Tania? Nona Sarah, Anda cari saya? Ambil ini. Besok baru kasih ke aku. Nyonya, apa ini? Lakukan saja sesuai perintah. Oke. Nyonya tenang saja, aku pasti simpan dengan baik. Akhirnya misi selesai. Chris, semoga kedepannya kau berhubungan baik dengan Sarah. Sarah! Sini, Ibu! Sayang, Ibu kangen sekali. Adik, lama nggak ketemu? Kenapa kau masih begitu kuno? 60 miliar, nggak kurang sepeser pun. Mulai sekarang kau nggak ada hubungan dengan keluarga Julia lagi. Terima kasih. Gimana? Apa senang sekali? Dalam seumur hidupmu, harusnya belum pernah lihat uang sebanyak ini kan? Keberuntungan untukmu, karena bisa gantikan aku selama 3 tahun. Kau jalani 3 tahun ini dengan sangat baik. Nggak buat masalah apapun untuk kerjasama kedua keluarga. Sana, pergi jalani hidup yang kau mau. Kalau nggak ada urusan lagi, aku pergi dulu. I will find you